Oke, kita mulai kuliah kita. Kita kemarin sudah bahas homomorfisme ya kemarin ya. Kita sudah bahas homomorfisme, kemudian sifat-sifat homomorfisme. Saya ulangi lagi ya. Homomorfisme yaitu fungsi antara dua grup ya yang memiliki sifat mengawetkan atau mempertahankan operasi ya. Kalau saya punya grup G, ada grup G aksen, ada fungsi. Nah, fungsinya itu harus memenuhi ini ya. Kalau A dipetakan ke FA, B dipetakan ke FB, maka nanti AB di sini dia harus dipetakan juga ke FA, FB. Ini namanya homomorfisme ya, mengawetkan operasi. Nah, sifatnya apa kemarin? Sifatnya bahwa FE identitas di G dipetakan ke identitas di G aksen ya. Itu ya. Kemudian inverse dari A, A inverse ya. Ini dipetakan ke FA inverse. Ya, FA ini kan ke FA inverse ini ya. Oke. Kemudian setelah itu kemarin saya berikan konsep namanya kernel ya. Apa itu kernel dan apa itu image? Kernel dari kernel dari F ya. Kalau saya punya homomorfisme grup dari G ke G aksen, nah nanti kernel itu adalah semua anggota dari G, ya, semua anggota dari G ini yang semuanya dipetakan ke elemen identitas dari G aksen. Ini namanya kernel F. Ya. Ini untuk setiap ya. Oke. Kemudian image itu image itu adalah bayangan ya. Jadi semua anggota dari semua hasil peta dari setiap elemen di G ya. Simbolnya adalah FG. Apa ini? FG itu hasil pemetaan dari semua anggota dari G oleh F ya. Oke, kawan di sini kita memiliki bahwa kernel F ini adalah anggota dari G yang dipetakan ke G aksen. Sedangkan FG sendiri di sini ya. Ini adalah semua anggota dari FA di mana A anggota dari G. Maka kemarin sudah kita tahu bahwa kernel F jelas dia subset dari G, FG ini jelas subset dari G aksen. Dan kita lihat bahwa E dipetakan ke E aksen sehingga kernel F pasti dia tidak kosong. Demikian juga FG ya, juga pasti bukan himpunan kosong. Karena G kan pasti ada elemennya ya, sehingga pasti ini tidak kosong. Dan kemarin kita sudah buktikan dengan sebuah teorema bahwa kernel F itu adalah subgrup normal dari G. Sudah kita buktikan ya kemarin ya. Dan di sini teoremanya FG itu dia adalah subgrup dari G aksen ya. Belum tentu suku normal. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kemarin sudah saya berikan konsep mengenai monomorfisme belum ya? Kayaknya belum ya.
Sudah belum? Belum, Pak. Belum ya, monomorfisme ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke konsep apa itu monomorfisme dan epimorfisme dan isomorfisme ya. Jadi berkaitan dengan sifat-sifat fungsi ya. Kita ketahui fungsi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah fungsi injektif, kemudian fungsi surjektif, dan yang kedua, kalau duanya dipenuhi ya, yaitu bijektif ya. Bijektif itu kalau injektif sekaligus surjektif. Oke. Oke, ada pertanyaan kali ini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke konsep monomorfisme, epimorfisme, dan isomorfisme. Oke, sebelumnya saya berikan dulu konsep injektif ya, biar nggak lupa. Ya, ini contoh fungsi. Misalkan ya, A, B, C, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ini fungsi injektif ya. Ini injektif. Ya, satu-satu ya. Tapi apa dia? Tidak injektif karena ada 4 ya di sini ya. Sorry, tidak surjektif ya. Tidak surjektif ya, karena 4 tidak memiliki kawan di sini ya. Di mana ini? Oke. Contoh lagi. Misalkan ini A, B, C, 1, 2. Misalkan gini ya. Ini juga fungsi ini. Ini fungsi. Ini juga fungsi ya. Kita lihat sini. B dan C berbeda elemennya tapi dipetakan ke elemen yang sama. Akhirnya dia tidak injektif. Ya, tidak injektif ya. Tetapi apa kita lihat semua anggota di kodomennya memiliki kawan di domainnya. Sehingga ini dia surjektif. Oke. Ini A, B, C, 1, 2, 3. Nah, ini. Misalkan gini. Oke, kita lihat ya. Ini fungsi injektif ya, satu-satu. Sekaligus dia juga surjektif. Maka nanti ini disebut dengan fungsi bijektif ya. Fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini nanti penting ya, karena nanti bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa dua grup itu serupa ya, bukan serupa ya. Dua grup itu sebenarnya secara strukturnya itu sama. Ya. Secara struktur sama ya. Nanti disebut dengan isomorfisme. Seperti ekivalen lah, dua grup yang ekivalen. Oke. Oke. Ini ya. Berikan definisinya. Diberikan homomorfisme grup ya, kan F dari G ke aksen. Yang pertama F nanti disebut ya dengan monomorfisme grup ya, monomorfisme grup ini jika F-nya injektif. Apa arti injektif? Berarti
Untuk setiap A dan B anggota dari G, apa artinya? Jika dia dipetakan ke apa? Jika dia berbeda di sini, maka di sini dia juga harus berbeda kan? Ya enggak? Berarti apa? Jika A tidak sama dengan B, maka haruslah FA juga harus tidak sama dengan FB. Oke. Ini definisi injektif. Nah, untuk menunjukkan injektif, kalau pakai gini kan agak kesulitan ya. Maka kita bisa menggunakan kontraposisinya. Ya. P maka Q akan bernilai sama dengan jika tidak Q maka tidak P ya. Sehingga ini bisa saya tulis dengan atau dengan kata lain, untuk setiap AB anggota dari G, berarti apa ini? Jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Nah, nanti untuk menunjukkan injektif, kita lebih mudah pakai yang ini. Ya ini sama ya, ekivalen sebenarnya. Tapi kita milih yang ini aja. Lebih mudah nanti. Yang kedua, F disebut dengan epimorfisme group. Ini jika F-nya surjektif ya. Atau pada ya. Jadi kan satu-satu ya, satu-satu. Mungkin nih biar lebih tahu nih. Masuknya injektif itu satu-satu ya. Artinya apa ini? Setiap yang di kodomain memiliki kawan di domain yang dipetakan ke dirinya. Berarti apa? Untuk setiap, misalkan saya kasih nama apa ya? Misalkan X ya, X anggota dari G aksen, ada anggota dari G yang dipetakan ke X, gitu ya. Jadi semua yang di G aksen itu memiliki kawan di G. Apa artinya? Berarti kan habis semuanya ini. Apa artinya? Berarti image-nya atau bayangannya sama dengan G aksen sendiri kan? Ya, berarti apa? FG sama dengan G aksen sendiri. Ya, itu kalau dia epimorfisme ya. Surjektif. Kemudian yang isomorfisme berarti sekarang yaitu kalau bijektif ya. F ini disebut isomorfisme group jika F-nya bijektif ya. Apa artinya? F-nya bijektif dan surjektif. Ya. Oke, nah ini konsep isomorfisme ini penting karena kita bisa menunjukkan bahwa dua grup itu memiliki kaitan yang erat, yaitu dia ekivalen atau secara struktur dia sama. Nanti bisa kita lihat contohnya. Oke. Grup G ini dan G aksen nanti dikatakan isomorfis ya. Isomorfis nanti dinotasikan dengan G ini ya. Nah, gini, mirip seperti kongruen atau ekivalen ya. Nah, seperti ini. Ini jika terdapat suatu isomorfisme grup F dari G ke G aksen. Nah, ini ya. Karena ada suatu isomorfisme grup dari G ke G aksen, maka G dikatakan isomorfis dengan G aksen.
Atau kedua grup isomorfis gitu aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Sambil ngisi tinta saya. Tinta ya, bukan cinta. Oke, ada pertanyaan? Oh, ngisi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan contoh ya. Oke, sekarang contoh. Oke, diberikan grup kemarin apa ya? Z plus R tanpa 0 terhadap perkalian. Oke, ketahui apa? Fungsi F dari Z kemarin ke R tanpa 0 dengan definisinya FA sama dengan 2 pangkat A. Ya. Terus setiap A anggota Z ini adalah homomorfisme grup ya kemarin ya. Oke, kita lihat. Apakah F-nya ini monomorfisme? Kita lihat. Diambil sebarang A dan B anggota dari Z. Oke, kita misalkan FA sama dengan FB. Maka apa nanti hasilnya? Maka 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat B. Akibatnya apa nanti? Oke. Kalau 2 pangkat A, 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat B, maka apa akibatnya? A sama dengan B ya, gampang ya. Bisa pakai logaritma dan sebagainya. A sama dengan B ya. Sehingga apa? Sehingga peroleh bahwa F ini injektif. Oke ya. Ya, oleh karena itu F adalah monomorfisme grup. Oke, selanjutnya kita lihat pakai image ya coba. FZ. FZ kita lihat ini adalah FA di mana A anggota dari Z. Isinya adalah 2 pangkat A di mana A anggota dari Z. Kita lihat apakah ini sama dengan R tanpa 0? Kelihatan banget ya bahwa itu tidak ya. Jelas tidak tuh ini, iya enggak? Coba kita ambil anggota dari R tanpa 0. Misalkan berapa? Misalkan 3 aja ya, 3 anggota dari R tanpa 0. Maka apa artinya nanti? Maka 3 tidak akan mungkin sama dengan 2 pangkat A ya. Untuk semua A anggota dari
Z. Sehingga apa artinya? Atau minus 3 aja lah. Biar kelihatan banget ya. Nah, itu kan. Minus 3 kan juga anggota R tanpa 0 kan. Tidak akan mungkin sama dengan 2 pangkat A. Sehingga apa artinya? Fz, ya image dari Fz tidak akan sama dengan R tanpa. Oleh karena itu, F-nya tidak surjektif ya. Artinya apa dia? Bukan epimorfisme group ya. Berarti F-nya bukan epimorfisme group. Ada pertanyaan? Sehingga F juga bukan isomorfisme ya. F juga bukan isomorfisme. Oke. Contoh yang lain. Oke, grup Z plus, sedangkan grup Z4 diberikan homomorfisme grup V dari Z ke Z4 dengan definisi VA ini A modulo 4 ya kemarin ya. A modulo 4. Ini kelihatan banget nih nanti ya. Kelihatan banget kalau kita gambar. Ini Z4. 0, 1, 2, 3 nih. Dan seterusnya nih. 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Min 2 dipetakan ke 2, min 1 dipetakan ke 3, 0 dipetakan ke 0, 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 ke 3, 4 ke 0 lagi ya. 4 modulo 4, 0. Lihat di sini. V ini jelas tidak injektif kan, kelihatan banget ya. Jelas banget bahwa F tidak injektif. Kita lihat 0 dan 4 dipetakan ke 0 kan. Oke. 0 tidak sama dengan 4 ya. Tetapi apa? F 0. Tetapi ya, ada 0 terusnya. Ada 0 dan 4 anggota di Z. Sehingga apa? 0 tidak ya. V0 sama dengan V4 ya. Sama dengan 0 hasilnya. Tetapi apa? Kita lihat bahwa 0 tidak sama dengan 4. Oke, itu injektif ya. Berarti dia bukan monomorfisme. Oke ya. Ini V bukan monomorfisme grup. Tapi kelihatan banget nih semuanya memiliki kawan kan. Kalau saya tulis negatif 3 itu kan. Nah ini ya. Kita lihat bahwa image-nya sama dengan Z4 sendiri kan. Semua anggota Z4 memiliki kawan di Z. Oke.
Ya, contoh yang ketiga. Sorry, belum selesai ya. Kita lihat sini. V-nya jelas. Surjektif ya. Kelihatan banget Bapak ini. Sebab Z-nya adalah Z4 sendiri ya. Maka dia jelas surjektif. Kelihatan banget. Sehingga V adalah epimorfisme group. Oke. Contoh lain adalah fungsi determinan ya. Ya, determinan dari GL2R ke R tanpa 0. Ya. Ini adalah homomorfisme grup ya, kemarin sudah kita bahas. Kita lihat apakah determinan itu injektif? Sorry, atau monomorfisme? Apakah determinan itu epimorfisme atau surjektif? Kira-kira apa? Determinan itu injektif enggak? Kalau saya punya determinan A sama dengan determinan B, apakah A sama dengan B? Jelas kelihatan banget kalau tidak ya. Bisa berikan dua matrik yang berbeda tapi determinannya sama? Dua satu 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 sama 1112. Berapa? 2111. B-nya 1112 ya. Oke. Ada matrik nih ya. Ini determinannya satu ya. Kita lihat determinan A sama dengan determinan B sama dengan berapa? Satu ya. Sama dengan 1, tapi apa? Tetapi A tidak sama dengan B. Ya. Oke, gampangannya gini kalau digambar. Dua satu satu ini 1112 kan ke 1 ya. Keduanya dipetakan ke 1. Oke, berarti dia tidak injektif ya. Berarti determinan ini bukan monomorfisme grup. Ya. Tidak injektif. Apakah dia surjektif sekarang? Gimana? Apakah determinan dia subjektif? Ada yang bisa jawab nggak? Saya ambil sembarang A di sini. Sampai sembarang A di sini. Bisa nggak mencari matrik di sini yang dipetakan ke A? Bisa? Apa matriknya? Kalau saya punya sembarang bilangan real tak 0A, apakah ada matrik di GL2R yang dipetakan ke A? Ada. Apa ayo? Gampang kan ini? Ayo apa?
A001. A001. Oke, sip ya. Oke. Oke, pintar Masnya. Oke. Apa artinya ini? Kalau kita ambil sembarang anggota dari R tanpa nol, maka apa? Ada matrik A, yaitu A001 ya, anggota dari GL2R, dengan hingga determinan A sama dengan A. Artinya apa ini? Artinya image dari GL2, sorry, ya benar ya, image dari GL2R sama dengan R tanpa nol. Sehingga determinan ini adalah fungsi surjektif ya. Oke, berarti apa ini? Berarti determinan adalah epimorfisme. Epimorfisme grup. Oke, gitu ya. Ini contoh-contoh dari monomorfisme, epimorfisme ya. Yang isomorfisme belum ya. Oke, mungkin nanti kita bahas setelah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat sebentar, 10 menit, kemudian nanti kita lanjutkan dengan kaitan antara monomorfisme dengan kernel ya. Nanti kita lihat ternyata ada kaitan antara kernel dan sifat dengan sifat monomorfisme atau injektif. Nanti kita lihat contohnya dan pembuktian teoremanya. Oke ya. Oke.